itu apa namanya, melakukan simulasi jaringan itu secara utuh dan uh, lebih ini ya, pengetahuan yang didapat itu lebih lebih enak gitu ya, karena sebenarnya muaranya ada di sini nih, di network layer ini. Nah, network layer ini mungkin nanti akan berlanjut sampai dengan ke UTS gitu ya, karena pembahasannya yang relatif banyak. Kamu bisa melakukan praktikum, kamu bisa membagi subnet IP address dan sebagainya, sebelum nanti kita bahas setelah UTS itu nanti pengembangannya. Jadi lebih kepada bagaimana routing secara statis, dinamis, terus bagaimana hasil throughput yang dihasilkan dan sebagainya. Jadi lebih banyak ke hal-hal, membandingkan hal-hal seperti itu. Sampai nanti pengembangan-pengembangan terkait dengan sisi servernya, misalkan membuat DNS server, web server, dan sebagainya. Nah, harapannya itu semua nanti bisa tersampaikan dan kamu memahami secara simulasi ataupun secara real gitu ya. Nah, kemarin sudah semoga saja segera terrealisasi terkait dengan pertemuan praktikum secara offline, bisa dilakukan di lab, mungkin kita bisa lakukan dengan menggunakan komputer lab yang lebih apa namanya, kuat, sehingga bisa menggunakan simulasi menggunakan GNS3 atau sebagainya, tidak menggunakan paket reset yang resource-nya terlalu, saya kira terlalu terbatas dan mengacu kepada salah satu vendor ya, jadi nggak fleksibel seperti yang lain. Baik, saya lanjutkan di sini gitu ya. Ini saya skip saja dulu. Kita berada di sini sekarang ya. Kita berada di sini. Kalau kita kemarin itu berbicara di dalam apa namanya, data link gitu ya. Nah, hari ini kita masuk di naik ke layar berikutnya, yaitu ke layar network gitu ya. Nah, data link ini nanti kita kenal kemarin dengan apa, di sini ada MAC address dan ada apa kemarin, LLC gitu ya, LLC di sini. LLC ini semua adalah pengalamatan secara fisik. Nah, sekarang kita naikkan, kita akan belajar ke layar yang di atasnya gitu ya. Di sini kita kemarin juga sudah lihat, di sini ada apa kemarin switch gitu ya, hub, perbedaannya seperti apa kita sudah bisa perlihatkan di dalam simulasi packet tracer, di mana kalau menggunakan switch perangkat layar 2 dan hub itu lebih cenderung ke layar 1 gitu ya, saya kira, karena dia hanya penyebar-penyebar saja, tidak ada prosesnya di situ gitu. Kelihatan sekali perbedaannya, di mana kalau kita menggunakan apa namanya, hub itu bahwa paket itu selalu di-broadcast ke semua. Tapi kalau sudah menggunakan switch, kita bisa melihat bagaimana switch itu bisa mempelajari paket dan membuat tabel gitu ya. Jadi switch-nya itu ada tabelnya, jalurnya ada di mana, sehingga ketika ada paket 1, 2, 3 dan seterusnya, dia sudah bisa belajar dari paket yang sudah ada, tidak perlu melakukan broadcast ke semua port yang tersedia. Itu akan sangat jauh mengurangi beban research dari sebuah perangkat hardware appliance atau perangkat seperti router, seperti komputer yang terkoneksi dengan jaringan. Ini efisiensinya jauh luar biasa. Ini bisa kamu lakukan penelitian ketika dilakukan menggunakan hub, itu paket yang terbroadcast itu berapa, dan paket yang ketika menggunakan switch berapa di masing-masing PC itu akan, tetapi akan sangat kecil sekali. Mestinya perubahannya itu mungkin sudah tidak pakai kilobit, tapi perubahannya adalah byte saja mungkin ya. Jadi seperti itu bisa dilakukan, dikaji, ditelusuri lebih dalam lagi. Nah, baik, hari ini kita akan masuk di dalam network gitu ya, di dalam layar network. Layar network itu adalah layar ketiga gitu. Nah, muaranya sebenarnya ada di sini, saya kira, di jaringan komputer ini. Karena kalau kita berbicara network itu berbicara IP address, berbicara routing, berbicara paketnya harus diarahkan kemana gitu ya, dan bagaimana mendeliver paket tadi gitu ya, memastikan paket tadi itu sampai ke tujuan, terus bagaimana memilih jalur terbaik dan sebagainya. Saya kira network ini sangat panjang pembahasannya, berbeda sama dengan apa namanya, di layar atasnya. Kalau layar atasnya nanti mungkin lebih di apa namanya, ditekankan di dalam proses-proses seperti pembuatan server dan sebagainya, atau lebih di
arahkan ke mata kuliah sistem paralel dan terdistribusi gitu ya. Karena nanti kita di sini itu sebenarnya kita akan membahas terkait dengan ini ya. Di sini itu kalau kita bahas lagi nanti mungkin ada yang namanya RMI, tapi kita udah masuk ke sini ya, atau socket programming gitu ya. Nanti ada IPA di sini gitu ya. Jadi lebih lebih penggabungan dari network masing-masing teknologi dari pembuatan software jadi seperti itu. Jadi sebenarnya jaringan komputer itu lebih lebih banyak di sini, terus dia loncat ke layar application gitu ya. Nah, cuman untuk layar ke aplikasi nanti paling tidak kamu harus tahu dulu per layar itu dia ngapain, apa yang dikerjakan, dan apa saja yang mesti diperhatikan di situ ya, ngapain. Nah, sekarang kita masuk di ini ya, di network. Itu nanti kita paling tidak harus tahu IP address, harus tahu logical. Nah, kalau berbicara di network, itu di sini data itu disebut sebagai sebuah paket gitu ya. Hati-hati. Kalau layer 2 itu data itu disebut sebagai apa ini? Frame. Nah, hati-hati, ini harus paham. Kalau di sini itu adalah masih berupa bit. Jadi bit tadi dibungkus menjadi frame, bungkusan frame tadi dibungkus menjadi sebuah paket tadi. Ya, jadi ini hati-hati. Nah, baik kita lanjutkan. Nah, fungsi utama dari layar network adalah pengalamatan dan routing. Ya, jadi fungsi utama dari layar network itu adalah pengalamatan dan routing. Nanti akan kita pelajari bagaimana pengalamatan itu menggunakan konsep IP address. Ya, address. Nanti IP address ini ada dua, versi 4 dan versi 6. Perbedaannya apa? Nanti silahkan dikaji lebih. Kemudian kalau sudah ada IP address, kita harus paham terkait dengan routing. Routing itu bagaimana? Kalau kita punya data, kita punya perangkat, ada dua buah routing seperti ini, gitu ya. Nah, nanti ada data di sini. Nah, ini data ini akan milih kemana nih? Dia akan milih jalur ini atau jalur ini. Bagaimana kalau milih jalur ini ternyata ada trouble di sini? Apa yang dia lakukan? Apakah dia bisa kembali seperti ini? Nah, dan sebagainya. Kita akan dibahas di routing. Routing merupakan fungsi yang bertanggung jawab membawa data, gitu ya, membawa data. Membawa data itu artinya di sini adalah paket, gitu ya, melewati sekumpulan jaringan. Sekumpulan jaringan itu artinya perangkat. Perangkat itu bisa berupa router, bisa berupa switch, bisa berupa firewall, bisa berupa node dan sebagainya. Dengan cara memilih jalur terbaik. Nah, nanti beberapa algoritma pemilihan jalur terbaik itu ada algoritma Dijkstra, ada algoritma apa lagi? Ada banyak nih. Pastinya kamu nanti tahu beberapa algoritma pemilihan jalan terbaik ini, kalau tidak salah masuk di mata kuliah apa namanya, yang bulat-bulat itu apa, yang jalur-jalur gini apa nih, sudah dapat belum mata kuliah ini yang pet itu apa sih? Otomata ya, teori bahasa otomata. Ada teori bahasa otomata enggak? Halo, teori bahasa otomata sudah dapat belum? Belum ada Pak, ya? baru graf gitu. Oh, grab ya. Nah, mungkin kalau tidak masuk ke otomata itu sebenarnya masuknya ke grab gitu ya. Jadi agak-agak mirip gitu ya. Jadi ini di grab dikenalkan nggak pemilihan jalur terbaik dan sebagainya, itu dikenalkan nggak? Belum sepertinya Pak. Belum ya, belum. Jadi kalau dulu saya dapat teori grab, juga dapat teori bahasa otomata. Yang dibahas itu sebenarnya ini ya. Nah, terus pengalamatan pada layar network ini merupakan pengalamatan secara logikal, hati-hati ya. Network, logikal, MAC address, physical. Itu jangan kebalik-balik. Ya, saya lanjut. Nah, kita selanjutnya bahasa pengalamatan logik gitu ya. Jadi bahasa pengalamatan logik gitu ya. Biasa disebut dengan apa ini? IP address. Gitu ya. Pengalamatan logik itu disebut dengan IP address. Kalau kemarin pengalamatan secara fisik disebut dengan MAC address, formatnya heksadesimal. Nanti kalau IP address formatnya adalah desimal. Hati-hati jangan kebalik. Kalau sebenarnya aslinya semuanya adalah berupa biner. Cuman untuk ditampilkan, untuk dibaca lebih enak, itu ditampilkan dengan format data yang berbeda-beda. Meskinya nanti harus paham dulu bagaimana
konversi dari biner ke desimal, desimal ke biner, desimal ke heksadesimal dan sebagainya. Itu saya kira seharusnya di luar kepala ya, itu di mata kuliah yang matematika apa ya, yang lebih ke matematika apa ya? Itu mestinya hal-hal seperti itu sudah dibahas dan di sini tinggal pengaplikasian saja gitu ya. Nah, nomor IP diperlukan oleh perangkat lunak untuk mengidentifikasi komputer pada jaringan. IP diperlukan oleh perangkat lunak gitu ya untuk mengidentifikasi komputer pada jaringan. Namun gitu ya, nomor identitas yang sebenarnya gitu ya itu adalah ada di network interface card. Ya, sebetulnya alamatnya ada di sini nih secara fisiknya. Terus kartu jaringan itu juga mempunyai nomor unik. Ini yang disebut sebagai apa? MAC address. Ya. MAC ADDR. Ya. Nah, pengalaman jaringan merupakan kombinasi, gitu ya. Jadi jaringan itu pasti dia adalah kombinasi dari pengalamatan fisik dan pengalamatan logik. Ini yang sering banyak dilupakan oleh network engineer ketika dia jadi network engineer. Jadi komputer itu dia sebelum bisa berkoneksi dengan komputer yang lain, yang dilakukan pertama kali itu pastikan layar satu selesai. Layar satu itu apa berarti? Medianya selesai, medianya terhubung, lampunya nyala ketika dites dia 1 sampai 8 itu nyala gitu ya. Terus setelah itu, setelah dicek, dites, itu yang kedua itu pastikan MAC address-nya ini ada di tabel routing, di tabel MAC address-nya. Di sini ada tabel MAC address, di sini juga ada tabel MAC address. Gitu ya. Nah, cara ngecek tabel MAC address itu bagaimana? Kalau kamu menghubungkan dua buah jaringan, gitu ya. Nah, ketika kamu sudah melakukan ping, sudah terjadi koneksi dari dua buah PC itu, pasti kalau kamu lihat dari ARP-nya, ARP main N, ya, ARP main A ya, nah kayak gini, itu pasti yang dia lakukan itu pertama kali sebelum ke alamat logik, ya, itu harusnya MAC address lawanmu itu dikenali, gitu ya. Harusnya MAC address lawanmu itu dikenali, ya, hati-hati. Jadi sebelum mengecek IP address-nya benar dan sebagainya, ketika ping sudah selesai itu nanti harusnya MAC address-nya itu masuk di dalam tabel MAC address. Kemudian baru dicek tabel logiknya. Gitu. Ini yang sering terjadi. Jadi ini ketika sudah berkomunikasi maka ada MAC address yang saling bertukar. Ada MAC address saling bertukar. Kemudian nanti kalau ada perangkat di sini ada routing baru dicek. Ini pasti ada MAC address bertukar ke sini, ada MAC address bertukar di sini gitu ya. Di sini punya tabel MAC address, di sini tabel MAC address, di sini tabel MAC address. Nah, itu digunakan untuk apa? Untuk melakukan troubleshooting. Biasanya kecenderungan kalau domain di jaringan ini ketika troubleshooting nggak tahu secara teori, dia bingung. Pokoknya nggak bisa Pak, saya nggak bisa nih, nggak bisa pun. Dia nggak tahu secara konsep teoritisnya. Tapi kalau tahu secara konsep teoritisnya ngeceknya akan enak. Oh, ini MAC address-nya belum loncat nih. Oh, ini IP address-nya yang salah. Jadi bisa memberi alasan bagaimana komputer itu bekerja berinteraksi dengan yang lain. Tidak asal kok nggak bisa nopo ya, nyalakan alat dan sebagainya. Padahal tidak seperti itu. Ya, baik. Ini saya kira dasar yang mesti harus kamu tahu ketika nanti kamu terjun di dunia industri gitu ya. Karena apa? Karena kalau di jaringan itu kalau kita lihat di situ ada LAN, di situ ada MAN, WAN gitu aja WAN. Nah, kalau LAN kemarin kita sudah bahas, ini yang membedakan apa sih sebenarnya di dalam prakteknya adalah otoritas perangkat. Ya. Kalau sudah berbicara otoritas perangkat, artinya di situ ada orang yang saling berkomunikasi di sini. Nah, ini kalau pakai jaringan WAN, itu kamu harus hati-hati berkomunikasi dengan yang lain. Gitu ya. Misalkan berkomunikasi dengan pihak provider Telkom, provider ikan plus gitu ya. Belum tentu mereka pihak provider itu pengetahuan jaringannya komplit juga. Kadang-kadang mereka itu juga cenderung saling menyalahkan. Mentang-mentang kita langganan ke Telkom yang besar gitu ya. Kadang-kadang jaringannya putus, mereka kekeh nih, jaringan kami baik-baik saja. Coba tampilkan data teknisnya. Mereka kebanyakan kurang bisa menghasilkan seperti itu. Akhirnya yang disalahkan adalah pihak lain.
Makanya ketika kamu paham secara teori seperti ini, ketika nanti kamu menjadi network engineer atau berkarir di dunia network engineer, pasti nanti kamu akan ketemu permasalahan-permasalahan seperti itu. Nah, makanya di sini adalah proses dari jaringan komputer itu harus dipahami secara utuh di awal. Apa sih sebenarnya jalur yang dilakukan sebelum ke A, B, C, dan D. Ya. Nah, hal seperti ini sebenarnya ketika kamu akan terbantu ketika mengambil sertifikasi ya. Jadi kalau di jaringan komputer itu kan ada sertifikasi ya. Ada yang apa namanya BSN gitu ya. BSN itu ya paling inilah BSN itu sertifikasinya paling net apa namanya helpdesk, terus network engineer biasa gitu ya. Nah itu sertifikat standar. Tapi kalau yang internasional paling ya nanti diawali dengan CCNA. Kenapa saya anjurkan ke CCNA? CCNA ini memang bagus ya. Jadi ini secara materi dia bisa menjelaskan secara bagus untuk baik teori maupun praktikumnya dia bagus gitu ya. Atau JNCIA juga itu bagus. Daripada yang model-model seperti MTCA ya, banyak kan dari yang murah ini ya, Mikrotik Training apa MTCNA ya, Network Engineer apa ini MTCNA gitu ya. Kalau MTCNA saya kira ya kalau misalkan dapat ya boleh, nggak apa-apa gitu ya. Tetapi yang lebih keren ketika mendaftar di perusahaan gede biasanya CCNA atau JNCA itu saya kira modal bagus gitu ya. Kalau misalkan ini nggak nyanda ya nggak apa-apa sih, daripada nggak punya gitu. MTCNA ya oke. Tapi secara materi mungkin MTCNA masih kurang komprehensif dibandingkan dengan CCNA dan JNCA gitu ya. Oke, di sini ada yang sudah pernah ngambil sertifikasi tersebut? Sudah ada belum? Kalau yang TKJ mungkin diarahkannya ke MTCNA biasanya ya, SMK MTCNA gitu ya. Baik, saya lanjutkan kembali ke sini. Selanjutnya adalah nih. Nah, nih, skema IP address gitu ya. Nah, skema IP address itu terdiri dari bilangan biner 32 bit ya. Jadi IP address itu ada bilangan biner 32 bit. Dipisahkan setiap 8 bitnya. Kenapa dia bisa berbunyi 32 bit? Ini kalau kita hitung 32, ini 8, ini 8, ini 8, ini 8 gitu ya. Itu. Nah, jadi ini 8, 8, 8, 8. Totalnya adalah 32 bit. BIT, bit itu ini, gitu ya, bit. Terus karena bit ini gitu ya, bit ini dari sisi pelafalan susah dan dihafalkan juga susah, makanya dia diubah formatnya menjadi desimal. Jadi yang tulisan di sini, yang bit di sini itu dikonversi menjadi desimal. Ini itu kalau dirubah menjadi 192. Kalau ini kalau dirubah menjadi 68. Kalau 0 dirubah 0, 001 menjadi 1. Nah, sekarang ceritanya bagaimana bisa dirubah? Nah, mestinya tidak ada masalah gitu ya. Jadi seperti ini. Kita harus melakukan konversi dulu dari biner ke desimal maupun desimal ke biner. Gitu ya. Jadi kita harus melakukan konversi dulu dari biner menjadi desimal dan desimal menjadi biner. Misalkan angka 10. Sepertinya di sini ada ini ya. Saya stop dulu. Kita manfaatkan fitur yang ada di sini apa yang buat saya ambil belajar Google Meet. Somnit View.
Sam. Kelihatan di situ? Kelihatan enggak? Kelihatan, Pak. Nah, saya ambil belajar fitur yang ada di sini. Kita coba rubah 10 tadi. 10, kok enggak bisa? Terlalu sih begini. Pen ya. Pen. Kita pilih warna merah. Ya. 10 kok angkanya kok aneh ya, tulisannya lambat. Kita rubah menjadi biner. Caranya gimana? Aduh, ini mah susah ya. Susah, nggak enak. Balik lagi aja ya. Sorry, saya balik lagi. Nggak enak di situ. Enak dari PPT-nya. Bentar. Gitu ya. Nah, jadi 10 kalau kita desimal, kita rubah menjadi sebuah biner, itu caranya gimana? Caranya gimana? Masih ingat? Berarti apa? Lupa. Nah, berarti gini ya. 10 berarti apa ini? Kita tulis 10 di sini, terus kita bagi dengan apa? 2 gitu ya. 10 itu kita bagi dengan 2, nanti hasilnya adalah berapa ini? 5. Sini ya, 5. Nah, sisa hasil baginya itu dituliskan di sini. Kalau 10 dibagi 5 berapa? Habis ya? Habis enggak? Ya. Habis enggak? Ya. Nah, sisa hasil baginya itu di sini habis. Kita tuliskan di sini. Sisa hasil baginya adalah 0. Gitu ya. Terus kalau ini kita bagi 2, berapa hasilnya? 5 dibagi 2 hasilnya berapa? 2,5. 2,5 itu tidak diizinkan di dalam biner, karena biner itu hanya adanya 0 dan 1. Maka yang ditulis di sini 2 kan, gitu ya. 2 kali 2 itu sama dengan 4. Nah, berarti di sini sisa hasil baginya berapa ini? 1, Pak. 1. Gitu ya. Terus kita bagi dengan 2 lagi. Gitu ya. Nah, ini berarti hasilnya berapa ini? Ini 0. Ini 0. Ini 1. Ya. Nah, cara bacanya itu adalah ini, dari bawah ke atas. Berarti ini dibinarkan jadinya berapa ini? 1, 0, 1, 0. Paham ya? Kita latihan lagi. Kalau 9 dijadikan biner itu berapa? Tulisan saya jelek, nggak apa-apa ya. 9 dibagi 2, ketemu di sini berarti berapa? 4. 4 kali 2, 8. Dia sisa. Aku saja kuliah Bulgaria. Terus dibagi 2, ketemu 2. Sisanya
Nol. Nol. Ya. Terus ini di sini berarti berapa ini? 1. 1. Di sini Nol. Ya, berarti ini adalah 1 0 0 1. Paham ya? Ini biner menjadi desimal. Begitu juga 168, 100 gitu. Kamu juga harus menjadikan binernya. Ini hanya 4 bit. Lah biner itu gitu ya, biner itu 0 di sini itu tidak berarti. Ya sama ya. Kalau 0 di sini berarti, kalau 0 di sini tidak berarti. Jadi sama ketika kamu nulis duit 100, di sini ada nolnya, ya tetap maknanya 100. Tetapi kalau 100 ini ditambah 1 jadi 1000 berbahaya. Ini sama. Gitu ya. Nah, ini bisa kita sebut biner ini adalah 4 bit. Gitu ya. Binernya adalah 4 bit. Ya, ini binernya adalah 4 bit. Kalau tambah sini berarti binernya adalah formatnya 5 bit. Gitu ya. Paham ya? Ini biner. Nah, sekarang kita rubah dari biner ini, kita rubah dari, kalau tadi adalah desimal ke biner, ini 3 ya. 0 1 2 3. Berarti ini pangkatnya yang di sini, ini pangkat 0, ini pangkat 1, ini pangkat 2, ini pangkat 3. Itu saya kembalikan di sini. Terus ini sama dengan ya. Nah, 0 kali 2 pangkat 0 berapa? 2 pangkat 0 berapa? 1 0 1. hasilnya. Ya, hasilnya ini adalah 0. 0. 2 pangkat 1 2 kali 1. Hasilnya adalah 2. Ini tetap 0. 4 kali 0 ya 0. Ini 2 pangkat 3 8. Sama dengan 10. Sama tidak hasilnya dengan yang di sini? Sama ya, sama persis. Ini sama. Jadi prosesnya seperti itu. Nah, kalau yang 9 itu juga sama. 9 ini sama. Sebenarnya ini tinggal dikasih, nanti secara cepatnya seperti ini ya. Ini tinggal dikasih 0 1 2 3. Yang 0 coret, yang 0 coret. Tinggal 1 ditambah 2 pangkat 3 berapa? 8. Ketemu 9. Sama ya? Sama. Sama ya, prosesnya seperti itu ya. Oke. Paham dari sini? Biner ke desimal, desimal ke biner, paham? Yang enggak paham silakan angkat tangan. Saya ulangi lagi karena ini penting. Ini akan kamu pakai nanti di dalam proses IP address. Paham? Pak, maaf Pak, itu kan yang biner 10 kan 1010. Nah, terus yang bawahnya itu 0 kali 2 pangkat 0 itu dari mana Pak? Sama 1 kali 2 pangkat 1. Yang mana? Yang mana? Yang penjumlahan sama dengan 10 itu Pak. Ini penjumlahan ini. Iya. Yang ininya nih 0 kali 2 0 kali. Sebentar. Yang warna kuning Pak, yang warna kuning sebelah kanan. Yang warna sini. Yang warna kuning sebelah kanan ini penjumlahannya nih 0208. Iya. Nah, itu yang 0 kalinya itu dapatnya dari mana, Pak? 0 kali ini maksudnya. Ya. Iya, ini Pak. Ini diurutkan saja dari sini. Ini tulis 0, tulis sini.
1 tulis di sini, 0 ditulis di sini, 1 ditulis di sini. Gitu. Paham? Paham. Nah, ya. Ada yang lain? Tulisan saya jelek ya, enggak bisa rapi nih. Karena pennya terlalu kecil, harusnya lebih gede lagi. Enggak sesuai dengan yang di layar. Mungkin pakai yang begini kali ya. Nah, ini mungkin lebih. Oh iya. Iya. Ya, saya lanjut ya. Saya lanjut. Ya Pak. Paham ya, kalau sudah paham saya lanjut. Balik lagi ke sini. Jadi ini ya, jadi ini sudah saya tuliskan di sini, nanti silakan bisa dipelajari PPT-nya. Ya. Nah, kemudian di dalam IP address itu ada yang namanya subnetting, gitu ya. Nah, subnetting itu adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Nah, jadi ini sebenarnya konsep seperti RT/RW. Artinya apa? Ketika IP address-nya itu subnetnya banyak, maka dia dibagi menjadi konsep subnetting. Nah, subnetting ini nanti penting di dalam proses pengelolaan jaringan, di samping perangkat yang digunakan kemarin. Jadi perangkat itu kalau kita lihat kan kemarin kita harus memilih perangkat misalkan pakai switch, itu mengurangi broadcast. Yang kedua, itu manajemen IP address ini adalah sangat-sangat penting. Karena apa? Karena kalau kamu memilih sebuah subnet dari IP address, gitu, misalkan kamu punya IP address, subnetnya ini broadcastnya panjang, broadcastnya gede gitu ya. Subnetnya itu tidak dibagi sesuai dengan aturan yang ada atau tidak dibuat spesifik di custom sesuai dengan aturan yang ada secara teori. Itu akan menciptakan broadcast yang luar biasa. Ini bisa terasa ketika kamu nyeting WiFi. Kamu nyeting WiFi, broadcastnya itu adalah slash, misalkan dikasih slash 10 atau slash 20 gitu. Padahal dia user itu yang terkoneksi cukup hanya mungkin 100 orang gitu ya, pakai slash 25 aja cukup gitu ya. Tapi yang kamu setting adalah menggunakan broadcastnya adalah slash 25, itu memuat sekitar 500-an user gitu ya, 500-an device yang terkoneksi. Itu akan menciptakan broadcast yang luar biasa. Hal tersebut nanti bisa dilakukan efisiensi pengelolaan jaringan dengan mengatur subnetting tadi gitu ya. Jadi ada beberapa parameter. Jadi ini yang subnetting. Nah, kalau di dalam sebuah network seperti yang kita tahu gitu ya, biasanya ketika kamu memasukkan IP address, yang kedua itu yang ditanya apa? Subnet atau apa? Atau net mask. Bener ya? Subnet atau net mask ya. Jadi yang ditanya itu, yang pertama itu adalah subnet, yang kedua itu adalah net mask. Ya. Nah, terus selanjutnya net mask itu nanti bisa kita atur. Nah, misalkan saya tunjukkan di dalam sebuah paket reset ya, dalam paket reset aja dulu. Paket reset. Ini nggak kerasa mau setengah 12 ya. Sekarang tuh zamannya video conference semua gitu, entah di rumah, entah di jalan, entah di mana, itu nggak kenal yang namanya ruang dan waktu. Kapanpun itu bisa memanggil rapat dan rapat-rapat penting gitu ya. Kadang-kadang sebel juga ya ketika posisi di rumah tahu-tahu yuk rapat ini, terus sedang kuliah kadang-kadang langsung disuruh gabung ke room tertentu gitu.
Saya tunjukkan di sini. Ketika kamu men-setting komputer gitu ya, ini ya. Yang pertama kali di setting biasanya kamu ditanya gitu ya di sini ya IP address. Itu adalah yang pertama di sini, misalkan kamu masukkan 111 gitu. Ini akan muncul netmask secara default. Kalau 111, kenapa dia munculnya 255000? Berbeda kalau saya masukkan dari sini. Masukkan dari sini nih, misalkan ini ya. Berbeda cerita kalau saya masukkannya begini nih. Jadi, nah, misalkan saya masukkan 192.168.0.1. Nah, kenapa subnet yang terbentuk itu adalah 255.255.255.0 bukan 255.000. Nah, kita akan menjawab kenapa bisa seperti itu secara teori di sini. Ya, jadi itu jawabannya di sini. Ini sama juga di Windows. Ketika kamu memasukkan IP address 111, mau klik subnetnya, itu otomatis terisi biasanya. Terisinya 255.000. Tetapi kalau 192.168 atau 191 atau 190 itu yang tercipta adalah 255.255.255.0. Nah, itu kita akan bahas di sini. Ya. Nah, ini. Makanya kita tahu dulu sebenarnya subnet itu sebenarnya apa sih gitu ya. Subnet itu sebenarnya apa sih? Nah, ketika kita lihat subnet itu adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Nah, penulisan subnet itu bisa jadi itu seperti ini. 255.255.255.0. Ya. Penulisan subnet itu bisa jadi seperti ini. Atau bisa juga disingkat dengan 24 seperti ini. Nah, ada apa ini? Kenapa 255.255.255.0 kok bisa ditulis 24 di sini? Ada yang bisa jawab? Ini kenapa? 255.255.255.0 kok bisa ditulis dengan 24? Bisa diwakili dengan kata 24. Itu kenapa? Ada yang bisa jawab di sini? Ada yang bisa jawab? Halo, suaranya? Tidak tahu? Tidak tahu, Pak. Oh. Nah, ini kita lihat kalau kita kembalikan ke dalam biner, ya. Ini kalau kita kembalikan ke biner itu ketemu jawabannya. 255 itu kalau kita konversi dari desimal menjadi biner itu adalah 1 1 1 1 1 1 1 0 lupa 0 6 1 8 gitu ya. Ini bisa mbok cek 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 7. Jumlah ketemunya adalah 255. Ini 1. Terus yang di sini juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus yang di sini juga sama. Ini sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang 0 juga 0. 0 tentunya karena IP address itu adalah formatnya adalah 32 bit dan dibagi setiap bitnya itu adalah 8 bit. 0. 0-nya adalah 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini terjawab sekarang. Kenapa bisa ketemu 24? Ya karena ini bit satunya ini 8, ini 8, ini 8. Di totalnya berapa? 24. Paham ya? Jadi begitu. 255.255.255.0 itu bisa ditulis dengan 24. Nah, nanti kamu akan kenal format gitu ya. Penulisan subnet itu bisa 24, bisa 23, bisa 20, bisa 1, bisa 0. Nah, kalau 23 berarti kita hilangkan dong yang di sini. Berarti ini hilang kalau 23. Ini jadi 0 gitu ya.
jadi 0, ininya jadi 7 gitu ya. Nah, ini kamu lihat nanti, berarti di sini kalau 23 adalah jadinya 255, 255. Berarti ini kalau 01 berarti berapa ini? Nah, dihitung saja ya. 255, 255 berarti berapa itu kalau dihitung? Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Berarti 120 ke 8 itu ya. Itu seperti itu. Kebalik ya, kebalik, sorry kalau ini berarti kalau 1 kita hapus dulu. Mestinya kalau 128 gini ya. Ini ya. Nah, ini kalau 128 berarti bukan 23 tapi berapa ini? 17 ya, ini 17. Ya, ini 17. Nah, kalau di sini berarti 18 ya, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Nah, kalau 23 nanti dihitung aja ini. Berarti ini 2 pangkat 0 berarti 254, tapi 254 tidak ada. Minimal itu di sini. 2 berapa? 252. Ya, 252. Ini 252. Jadi seperti itu. Ini adalah format subnetting. Nah, format subnetting bisa kamu lihat di sini. Ini bisa kamu hitung aja nih, ya. Jadi yang ini adalah 24 tadi sesuai tadi gitu ya. Kalau slash 25 maka dia tambah 1 di sini, ketemunya 128 ya. Kalau slash 26 maka dia tambah di sini, ketemunya 192, 26. 27 maka dia tambah yang di sini, ketemunya 224. Kalau 28 di sini ketemunya 240. Kalau 29 ini ketemunya 248. Kalau 30 ketemunya di sini 252. Paham ya sampai di sini ya. Ini tidak bertambah saja, tetapi bisa berkurang, bisa 23, bisa 22, nanti dihitung sendiri. Ini paham ya mestinya ya, kenapa ini kok totalnya dari jadi 0, ini kenapa kok 128 ya, pangkatnya ini aja dari desimal berubah ke binet. Gitu ya, paham ya. Nah, terus selanjutnya di dalam kelas IP address, jadi ada yang namanya format standar. Gitu ya, ada yang namanya format standar. Ini yang menjawab tadi kenapa IP address itu gitu ya, ketika kamu memasukkan 111 itu keluar default subnetnya adalah 2550 karena ini ya, karena apa? Karena IP kelas A itu diawali dari 00001 dan diakhiri dengan 011110. Nah, secara desimal seperti ini. Jadi IP address-nya itu diawali dari 000 menjadi 126 00 gitu ya. Nah, terus dari sini dia akan di aplikasi di dalam protokol networknya, ketika IP address-nya kelas A itu maka default subnetnya adalah ini 255 2550. Kalau 2550 250 itu berarti default subnetnya berapa ini? Slash 8. Kalau di sini slash 16. Kalau di sini slash 24 gitu ya. Kenapa pencet? Ini slash 8 16, ini 24 gitu. Nah, ini kenapa ketika kamu memasukkan 192 maka defaultnya ada di sini. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah default ini bisa dirubah? Bisa. Tidak masalah. Default ini bisa dirubah. Kamu bisa saja membuat
IP address kelas A menggunakan subnetnya /24. Boleh. Tetapi nanti hitung-hitungannya akan beda. Ya. Terus kalau kamu kelas C itu menggunakan kelas A, boleh tidak? Boleh, tidak ada masalah. Ya, tapi secara default dia mengarah ke sini. Baik, itu. Ada yang ditanyakan dari sini? Nah, ini nggak perlu dihafal sebenarnya. Kalau secara biner kelihatan nih. Ada polanya ya, ada polanya. Kalau dia 0, 0 itu kelas A. Kalau dia binernya 1, 0 itu kelas B. Kalau dia binernya 1, 1, 0 itu kelas D. Kalau dia binernya 1, 1, 1, 0 itu kelas D. Kalau dia binernya 1, 1, 1, 0 itu adalah kelas E. Hati-hati di sini, itu ada sesuatu yang aneh ya. Jadi ini 0, 128, 192, 224, 223, 224, 239, 126. Apa lupa ya? Yang kelas ini nih. Yang kelas ini nih. Kelas 127 nih. Ya. Nah nih. Nah ini hati-hati. Di sini ada berakhirnya finishnya 126, terus di sini adalah 128, bukan dilanjutkan ya. Nah nih. Kalau yang lain kan 191, 192, 223, 224, 239, 240. Lah, kenapa IP kelas A ini 127 ini diloncati? Dia tidak bisa digunakan karena IP loopback itu menggunakan IP 127. Ini hati-hati. Kenapa? Ketika kamu tidak menyeting IP address apapun di dalam PC, itu ketika terkoneksi jaringan, ketika ngeping 127.001 itu selalu connect, karena 127.001 itu adalah IP address dirimu sendiri. Gitu ya. Tapi syaratnya terkoneksi dengan jaringan. Ini sebenarnya IP address yang ketanam di komputermu sendiri. Tanpa kamu menyeting apapun, IP 127.001 ini adalah IP loopback. Jadi dia secara range itu memang diloncati. Ya, secara range dia diloncati. Gitu ya. Baik, saya kira ini dulu yang perlu saya sampaikan, karena ini sudah zuhur, saya akan persiapan ke kampus. Besok kita lanjutkan, akan lebih menarik lagi bagaimana kita akan belajar terkait dengan komponen IP address itu apa saja. Di situ ada hitung-hitungan, ada soal begitu. Jadi kalau kita lihat, sebenarnya kalau kita lihat kita benchmark ke kursus-kursus yang di luar negeri, di Coursera, apa yang menerbitkan sertifikat seperti itu, untuk manajemen IP address itu adalah dia bisa satu kursus sendiri dan dapat satu sertifikat sendiri gitu ya. Dan itu lumayan mumet gitu ya. Jadi soalnya studi kasus gitu ya. Jadi misalkan saya punya jaringan misalkan terdiri dari 500 host, 500 user. Kira-kira desain jaringannya seperti apa, manajemen IP address-nya bagaimana dan sebagainya. Nah, nanti kamu harus bisa seperti itu gitu ya. Kalau dulu hal kursus seperti itu masih free gitu ya. Saya masih mengambil beberapa kali dulu terkait dengan kursus IP address gitu ya. Bagaimana manage IP address gitu ya. Terus diberi kursus studi kasus, terus kamu disuruh menyelesaikan dan sebagainya. Nah, besok kita akan bahas terkait hal itu, terkait apa yang pernah saya ketahui. Jadi nanti akan ada studi kasus gitu ya, kira-kira nanti kamu bisa menerjemahkan ini ke dalam IP address seperti apa, desainnya seperti apa. Karena IP address ini penting di dalam proses jaringan komputer. Kamu tidak bisa memanage IP address secara bagus, maka performa jaringan yang kamu bangun di dalam suatu gedung itu tidak optimal juga. Dari sisi keamanan juga diragukan juga, karena ada beberapa yang bisa di broadcast, bisa beberapa informasi yang bisa dicuri dan sebagainya. Jadi ini penting, jadi konsep IP address ini menjadi penting di samping dengan layar-layar di bawahnya tadi, layar fisik, layar MAC address dan sebagainya. Baik, saya kira ini dulu yang perlu saya sampaikan terkait dengan konsep IP address ini gitu ya. Nah, besok kita lanjutkan terhadap komponen IP address, terus
bisa kita ini ya. Jadi ada beberapa soal-soal gitu ya, terus bisa kita lakukan praktek dengan menggunakan paket tracer. Begitu saya kira untuk pertemuan hari ini. Ada yang ditanyakan dulu sebelum saya akhiri? Pak, sebetulnya itu untuk ngumpulin tugas fiber optik yang di e-learningnya nggak ada opsinya gimana, Pak? Loh, bukannya sudah ya? Ini kelas A atau kelas B ya? Ini kelas B, Pak. Saya kelas B. Kelas Di e-learning saya masih gitu, Pak. Loh, di tempat saya ada. Ini ada nih tugas FO perangkat layar 2 itu yang pertemuan 9. Iya, Pak. Di punya saya masih nggak ada, Pak. Loh, kamu ngikutnya kelas A atau kelas B? Kelas B. Jaringan komputer kelas B. Dicari yang pertemuan ke-9 kosong. Sebentar, Pertemuan Pak. 9 loh, pertemuan Iya. 9 loh ya, bukan Iya. 8 loh ya. Cari lagi, Pak. Ya. Yang lain sudah mengerjakan? Sudah ya, yang VFO ya. Oke, ada yang lain selain yang ditanyakan tadi? Ya, terima kasih, Pak. Ya. Oke. Yang lain ada yang ditanyakan? Kalau enggak ada, saya kira untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai sekian. Terima kasih atas kehadirannya. Besok kita lanjutkan lagi. Besok harapannya semuanya dipakai laptop ya. Kita besok akan mencoba mempraktekkan bagaimana setting IP address nanti di dalam komputer, juga di dalam router, juga di dalam switch gitu ya. Jadi kita nanti bisa lakukan hal tersebut ya. Baik, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Semoga ilmu kita bermanfaat, pertemuan hari ini bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, saya